Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mohon keikhlasan waktunya sebentar saja. Kita akan mendiskusikan dari materi apa yang sudah kami sampaikan melalui video di pekan yang lalu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, di antaranya dari Mbak Dewi Istiani. Beliau menanyakan tentang tradisi gawan, ya, gawan yang mana bisa jadi akan memberatkan bagi pihak-pihak tertentu, kan ini. Sebenarnya ini tradisi yang sangat baik, ya, sangat bagus di kalangan masyarakat, meskipun tidak berlaku untuk seluruh masyarakat atau seluruh daerah. Memang setiap ada hajatan atau ada istilahnya acara walimah ataupun yang semisalnya, ini tradisi buah, ya, atau tradisi nyumbang ini sangat ada dan sangat kental di dalam masyarakat kita. Hanya saja bentuknya yang berbeda-beda. Ada yang dengan uang, ada yang dengan gawan, barang bawaan tertentu. Itu memang sudah ada di masyarakat kita sejak dahulu. Tentu bukan suatu hal yang bijak apabila dengan alasan memberatkan, dan itu hanya memberatkan bagi orang-orang tertentu saja, dan bisa jadi, mohon maaf, untuk kalangan bawah, ya, ini akan memberatkan, kemudian tradisi ini kemudian dihilangkan begitu saja. Tentu ini bukan hal yang bijak, karena tradisi ini tentu bertujuan untuk membantu, ya kan, untuk membantu kepada pihak yang sedang mengadakan hajatan atau memberikan hadiah lah, hadiah atau sumbangsih kepada orang yang sedang mengadakan hajatan. Tentu ini harus kita maknai kembali, kan gitu. Kita maknai kembali apakah ini kemudian memberatkan atau tidak, kemudian niat, ya, niat atau kesepakatan bersama ini memang tujuannya apa, kan gitu. Kalau memang tujuannya membantu sumbangsih, itu sangat bagus sekali. Hanya saja perlu ada kesadaran bersama bahwa tentu pihak-pihak yang dirasa berat tentu kita maklumi, kan, karena kondisi keekonomian, kondisi ekonomi setiap orang itu kan berbeda-beda. Sehingga artinya kita juga harus membangun kebersamaan, pemahaman yang sama bahwa kalau memang keluarga tertentu itu dipandang tidak mampu, ya artinya seandainya, kan, seandainya mereka tidak, istilahnya tidak ikut buah atau tidak ikut mengadakan tradisi gawan, ya saya kira perlu dimaklumi karena memang kondisi ekonomi tertentu, sehingga tradisi ini tidak mungkin dan sebaiknya juga jangan dihilangkan begitu saja, tapi justru yang perlu dibangun bersama adalah kefahaman secara umum, itu yang perlu dipahami. Dan tentu kita harus mengembalikan makna yang sebenarnya, bahwa tradisi ini tujuannya adalah untuk membantu, bukan untuk memberatkan siapa-siapa tertentu, kan gitu. Meskipun kadang di kasus-kasus tertentu, ya, kasuistik sifatnya, tidak bersifat umum, itu bisa jadi orang itu karena bisa jadi ewuh pekewuh, kalau bahasa Jawanya kan pekewuh atau sungkan, ya, seandainya datang tidak membawa barang bawaan itu kadang juga sungkan. Tapi ketika itu di awal sudah difahamkan secara bersama, maka tidak masalah. Di contoh di lingkungan kami pun juga demikian. Jadi beberapa kali itu seringkali kita berikan pemahaman bersama di pertemuan-pertemuan atau kumpulan-kumpulan baik RT maupun
dus istilahnya, itu diberikan pemahaman yang sama bahwasanya itu sifatnya bantuan. Artinya bantuan itu ya kalau membantu baik karena itu menjaga tradisi juga. Tapi seandainya memang dalam kondisi tertentu orang tidak mampu untuk mengikuti tradisi gawan atau buah tadi, ya maka perlu dimaklumi. Jangan sampai kemudian menjadi cibiran seakan-akan bagi siapa yang tidak membawa gawan atau buah tadi kemudian menjadi aib, itu jangan, kan gitu. Artinya karena sifatnya membantu sehingga jangan sampai kemudian membebani orang-orang tertentu yang dirasa sangat kesulitan untuk bertahan hidup, dalam kasaran bahasanya seperti itu. Ini kemudian di pertanyaan yang lain Mbak Minasiratul, ya, hukum datang ke dalam pesta pernikahan tapi tidak diundang, kan itu. Misalnya diundang kemudian mengajak teman yang lain misalkan, berarti kan teman yang lain ini kan tidak diundang meskipun membawa buah misalnya. Ya kalau ya ini jadi memang kalau di dalam hadis itu ada, jadi tidak, intinya kan tidak diperkenankan seseorang datang dalam suatu acara sementara dia tidak diundang. Ini literal hadisnya seperti itu. Akan tetapi hadis ini juga jangan difahami secara mentah, harus dicerna kemudian disesuaikan dengan tradisi atau budaya atau adat yang ada di kita. Artinya begini, kalau sekiranya orang yang tidak diundang ini pada dasarnya punya kedekatan, ya kan, entah itu teman atau mungkin bisa jadi keluarga yang masih jauh, kan itu, sehingga asumsinya bisa jadi seseorang tidak mengundang, ya, mengundang itu bisa jadi kelewatan satu. Karena kita juga harus paham kan, orang mengadakan hajatan itu tentu butuh pemikiran yang sangat rumit, ya kan, kesibukan yang luar biasa, maka bisa jadi kelewat, ya kan, kelewat mengundang. Artinya sebenarnya pengen mengundang tapi terlewatkan. Maka apabila sekiranya ada kedekatan atau kenal, maka tanpa diundang pun tidak masalah, kan gitu. Misalkan teman kita menikah misalkan, kita kok tidak diundang, kemudian kita datang, tapi pada dasarnya kita punya unsur kedekatan dengan orang yang mengadakan pernikahan, maka ya ini kan sudah hal yang biasa. Artinya ketika kita datang, orang yang punya hajatan itu tidak mungkin keberatan, kan gitu. Malah bisa jadi akan sangat senang, kan gitu. Karena bisa jadi kita tidak diundang itu karena memang terlewatkan, ya karena tadi orang itu mungkin bisa jadi saking sibuknya, saking rumitnya, banyak yang difikirkan sehingga bisa jadi terlewatkan. Hadis tentang larangan datang dalam suatu acara tanpa diundang itu adalah ketika memang tidak ada unsur kedekatan, tidak ada unsur perkenalan ataupun yang lain, sehingga memang istilahnya itu orang Jawa mengatakan aji mumpung, wah ini mumpung ada orang hajatan langsung masuk aja makan-makan di situ misalkan. Itu yang dilarang seperti itu. Atau misalkan kita mengajak sopir misalnya, itu kan hal yang biasa di dalam masyarakat kita. Misalkan saya diundang, kemudian saya repot kalau nyopir sendiri, kemudian ngajak sopir misalkan, kemudian sopir ini saya ajak masuk dalam acara. Hal semacam itu sudah menjadi kemakluman secara bersama. Atau kadang kita mengajak istri, saya yang diundang, kemudian saya pergi mengajak istri, bahkan kadang mengajak anak, dan hal semacam itu biasa. Sehingga karena kebiasaan itulah orang yang mengundang kita pun, saya kira kita pastikan bahwa dia tidak akan keberatan apabila kita datang mengajak orang lain yang sebenarnya meskipun dia tidak diundang, tapi malah justru akan senang, kan gitu. Maka hal-hal yang semacam ini sangat diperbolehkan, bahkan bisa jadi baik, kan gitu. Hanya saja, kan gitu, etikanya memang kalau sekiranya kita mengajak orang
mengajak orang, kemudian orang yang kita ajak itu tidak kenal dengan orang yang mengadakan hajatan, sebaiknya juga jangan dibebani untuk membawa buah, kan itu. Karena hakikatnya dia tidak mendapat undangan tapi hanya menemani kita saja. Maka jangan sampai kemudian kita memberatkan orang yang kita ajak juga, kan gitu. Ya cukup kita ajak saja. Sekiranya kita merasa tidak enak hati dengan orang yang mengadakan hajatan karena yang kita ajak itu tidak membawa buah, maka kita yang buahnya kita tambahi, kan gitu. Maka kita double buah, atau ya paling tidak kita tambahi, atau sebenarnya sama pun tidak apa-apa. Karena orang yang mengadakan hajatan itu pada dasarnya bukan buah yang diharapkan, akan tetapi doa dari orang yang datang dan lain sebagainya. Meskipun adalah kasus-kasus tertentu orang itu mengundang banyak orang, tentu berharap ada buah kemudian mendapat keuntungan dari hajatan itu, ya ada orang yang seperti itu. Tapi secara umum jangan diasumsikan orang mengadakan hajatan itu ingin mendapat keuntungan dari buah, jangan. Artinya ya doa, kan gitu. Sehingga jangan sampai orang yang datang ini terbebani dengan buah, kemudian seandainya kita atau siapapun yang mengadakan hajatan juga jangan berharap mendapatkan buah dari teman-teman atau gawan dari teman-teman yang datang, sehingga seakan-akan mengambil keuntungan dari acara hajatan itu. Meskipun tadi di awal tadi bahwasanya gawan atau buah itu prinsipnya adalah membantu, kan gitu. Kemudian yang dari Mbak Andini, ya, seorang diundang dalam pernikahan tapi orang tersebut sedang berada di luar kota atau di luar daerah sehingga tidak bisa hadir, apakah bisa diwakilkan? Bisa. Apapun bentuk, ya, apapun bentuk kuasa itu bisa diwakilkan, ya kan gitu. Meskipun sebaiknya ketika kita mewakilkan itu ada pemberitahuan kepada orang yang mengundang kita, kan gitu. Atau misalkan ketika kita mewakilkan orang, maka nanti orang yang mewakilkan itu datang menyampaikan kepada yang mengundang, misalkan mohon Bapak, mohon maaf saya mewakili dari si A, kan, untuk hadir di acara ini, misalkan, kan gitu, enak. Atau misalkan buah tetap ditulisi nama, atau misalkan ketika kita yang mewakilkan itu mengisi daftar hadir, maka daftar hadir itu pun yang diisi adalah nama orang yang diwakili. Karena kadang orang yang punya hajatan itu kadang tidak akan melihat secara detail siapa yang datang dari dohirnya, tapi kadang nanti dia akan membuka buku daftar hadirnya siapa yang datang dari situ. Karena kita tidak akan semudah, ya kan? Wah ini tidak datang, dia tidak, dengan kasat mata tidak, tentu orang tidak akan seperti itu. Ya artinya bolehlah, kan, boleh untuk diwakilkan, tapi tetap ada etika-etika di mana baiknya menyampaikan bahwasanya dia adalah wakil kepada tuan rumah atau pihak yang mengundang, atau paling tidak ketika mengisi daftar hadir maka nama yang tertulis adalah nama orang yang diwakili, bukan nama orang yang mewakili. Sehingga ketika orang yang punya hajat itu kemudian ngecek siapa yang datang, siapa yang tidak, maka nama yang diwakili tetap sudah tertuliskan di situ, artinya tetap dianggap sudah datang meskipun mewakili. Pun sebaiknya seandainya ingin mewakilkan, mengabari atau memberikan tahu kepada pihak yang mengundang, itu juga akan lebih baik, sehingga semuanya tidak ada suudzon yang tidak mengenakan. Karena kadang orang itu ya macam-macam lah sifatnya, kan kadang itu mengundang tapi ketika yang diundang tidak hadir, itu kadang banyak kecewanya, kan gitu. Tapi ketika orang mengadakan hajatan kemudian yang datang itu banyak, bahkan yang tidak hadir itu yang hadir itu melebihi dari yang diperkirakan, itu kadang malah senang, kan gitu. Ya itu sifat orang berbeda-beda, sehingga kita harus memahami apa yang biasa terjadi di masyarakat kita sebelum menentukan sebuah hukum boleh atau tidak boleh. Demikian dari 3 pertanyaan. Jika ada yang bertanya lagi silahkan kami buka 1 atau 2 saja, silahkan.
Ada atau tidak? Monggo siapapun. Halo. Nggih, Mbak Wahyu monggo. Mendatangi walimah non muslim kalau ditanyakan hukumnya ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Hanya saja nanti yang perlu kita waspadai ya itu adalah di jamuannya, Mas, di jamuannya. Karena apabila kita temukan jamuan yang sekiranya sekiranya tidak dihalalkan untuk kita, maka ya jangan dimakan, kan gitu. Karena memang untuk spesifikasi halal dan haram antara kita dan mereka itu kan beda, kan gitu. Kalau hadirnya boleh, kemudian kita mendoakan kebaikannya juga boleh, kan gitu. Karena ini doa secara umum loh ya, kita mendoakan yang secara umum itu boleh. Kemudian kita makan jamuannya boleh, selagi memang jamuan itu secara spesifikasi halal dan haram untuk kita tetap kategori halal, ya kan. Tapi kalau sekiranya ada makanan-makanan yang dalam agama kita diharamkan, ya itu yang perlu dihindari. Jadi kehadirannya tetap boleh, kan gitu. Hanya saja nanti kalau sekiranya ada doa-doa yang sifatnya sakralitas keagamaan, itu nanti jangan ikut, kan itu. Tapi kalau doa-doa yang sifatnya umum tidak apa-apa, kan gitu. Misalkan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, itu masih hal yang umum, gitu. Tapi kalau misalkan ada doa misalkan semoga Yesus Kristus memberikan, itu sudah sakralitas agama karena menyebut Tuhan. Tapi kalau hanya sifatnya umum, semoga langgeng ya, semoga bahagia ya, itu kan masih umum, itu boleh. Tapi kalau sudah sakralitas agama menyebut nama Tuhan, ya jangan tidak ikut amini saja, cukup diam, atau nanti ketika ketemu jangan doakan saja, tapi doa-doa yang sifatnya umum, tidak yang ada sangkut pautnya dengan keagamaan, karena tetap konsepnya tetap lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau untuk masalah sosial wajib, ya kan gitu. Bahkan meskipun dia non muslim, kita diundang, ini hukumnya wajib, kita wajib datang, kan gitu. Cuman perlu ada antisipasi tadi, semacam jamuan makanan, kemudian doa-doa yang menyangkut tentang doa-doa sakralitas agama, karena tetap itu nanti ada batasan-batasan toleransi, kan gitu. Ngaten. Monggo yang lain. Sinten niki? Monggo. Nggih. Kalau baiknya bagaimana itu adalah umum yang berlaku di masyarakat, kan gitu. Baiknya ya. Artinya begini. Ada standar ya. Standar mithil, kalau dalam bahasa Arabnya itu mithil, sepadan dengan yang lain, kan gitu. Ada standar. Artinya begini, Mas. Kalau bagi orang yang tidak mampu, ya maka jangan dipaksa mengadakan acara itu besar, kan gitu. Karena nanti ketika orang yang tidak mampu memaksa harus besar, itu kan nanti bisa berimplikasi pada hutang, kan gitu. Memaksakan diri untuk mengadakan acara besar padahal dia tidak punya kemampuan, maka kan bisa jadi akan hutang, ya kan gitu. Juga belum tentu misalkan bagi keluarga-keluarga yang tidak punya kenalan banyak, itu kan nanti potensi hutang setelah acara itu kan bisa jadi terjadi. Artinya gini, ketika acara sudah terlanjur besar, kemudian jumlah yang hadir atau yang nyumbang tidak banyak, itu kan nanti potensi hutang sangat besar sekali. Maka standar itu harus ada.
Artinya begini, kalau orang itu memang ya bagi orang-orang yang menengah ke bawah ya maka jangan dipaksa besar. Tapi kalau bagi orang yang mampu ya mungkin dalam pandangan umum masyarakat itu orang kaya, kemudian dia mengadakan acara itu secara besar-besaran ya tidak masalah. Itu kan hak pribadi kan gitu. Hak pribadi yang mana tidak bisa dibatasi dengan sebuah hukum saklek kan gitu. Karena nanti itu hukumnya hukum individu kan gitu, boleh atau tidaknya individu kan gitu, bisa jadi boleh bisa jadi tidak boleh tergantung kondisinya masing-masing, tidak bisa dipukul rata tidak boleh tidak bisa. Misalkan bagi seorang yang pejabat, misalkan kalau di daerah perkampungan misalkan seorang lurah atau kepala desa, seorang kepala desa misalkan dia kaya, misalkan orang terpandang, semua masyarakat kenal, kemudian tidak mengadakan acara atau acaranya yang kecil-kecilan, itu juga tidak mungkin akan menjadi sebuah ketidaketisan dalam pandangan masyarakat kan gitu. Atau sebaliknya orang tidak mampu kemudian terpaksa harus mengadakan acara besar-besaran, itu juga nanti akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Artinya harus tahu diri sebelum mengadakan sebuah acara kan gitu. Sebenarnya bukan pada besar atau kecilnya yang menjadi tolok ukur hukum kan gitu, tapi memang mengadakan walimah itu kan sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mempersaksikan bahwasanya kalau dalam pernikahan, ya kita bahas pernikahan, maka inti dari walimah itu kan memberikan pernyaksian kan gitu bahwasanya A itu telah menikah, misalkan gitu. Si A dan si B, misalkan A laki-laki B perempuan, itu sudah melakukan pernikahan sehingga banyak orang tahu kan gitu. Jadi kehadiran orang yang datang itu adalah selain doa, itu adalah saksi. Jadi penyaksian, sehingga ketika kedua orang yang menikah tadi misalkan jadi satu rumah, tinggal berduaan dan sebagainya, itu sudah tidak ada prasangka-prasangka yang buruk kan gitu. Orang mengenal, oh misalkan si B itu si istrinya si A, misalkan ketika di rumahnya mempelai putri misalkan, berarti si A itu adalah suaminya si B. Itu tujuan utamanya seperti itu. Maka kalau kita kembali kepada tradisi Nabi itu, ya walimah itu tidak besar-besar amat kan gitu, tidak besar-besar amat, karena seketika sudah disaksikan kemudian itu sudah cukup sebenarnya. Kemudian mengadakan walimah itu kan hukum asalnya juga sunnah, tidak pada wajib. Artinya sunnah itu ya dilakukan boleh dan baik kan gitu. Tapi kemudian ketika seseorang yang tidak punya kemampuan kemudian mewajibkan diri untuk ada, nah disinilah yang kemudian ada unsur memberatkan, bahkan sampai ada hutang, disinilah yang tidak boleh. Tapi ketika kita mengatakan tidak boleh, itu pun juga akan sulit untuk diterima kan gitu. Karena kadang orang itu berpikir berani hutang, tapi dengan asumsi atau perkiraan nanti suatu saat dia akan bisa nyaur utang itu. Itu juga problem. Maka sebaiknya ya standar sajalah. Kalau orang besar ya monggo, kalau orang kecil ya cukup kecil-kecil saja. Karena nanti implikasinya atau akibatnya itu juga kepada masyarakat kan gitu. Karena masyarakat itu nanti akan terbebani dengan tadi yang sudah dibahas di awal tadi, buah, gawan dan sebagainya kan gitu. Kecuali kalau memang tidak menerima itu misalkan gitu, itu kan beda lagi. Tapi kalau karena umumnya itu ada sumbang, ada gawan, ada buah tadi, maka ya harus tahu diri lah kan gitu. Artinya ya tidak harus memaksakan kan gitu. Bagi orang yang mampu ya secukupnya, jangan terlalu. Kalau orang mampu tidak mengadakan acara, itu juga nanti akan aneh juga. Orang tidak mampu memaksa mengadakan acara besar juga nanti akan terbebani dengan adanya hutang setelah acara, itu juga tidak diperbolehkan juga. Jadi akhirnya kalau acara itu dipaksakan ada, itu kan nanti akibatnya kan bukan tujuan utama mengadakan acara itu hilang. Ya, tujuan utama tadi memberi persaksian dan doa ini akan hilang. Setelah
acara terbebani dengan hutang, itu nanti akan ribet lagi. Maka ketidakbolehannya di situ. Monggo yang lain. Satu lagi ya. Monggo. Ada? Ada atau tidak? Cukup? Oh, monggo Mbak Sinten. Mbak Dewi. Oke, monggo. Oke, itu kondisional. Saya kira kondisional. Kalau sekiranya, tapi kalau kita tingkat mana yang lebih diutamakan, tetap orang tua itu lebih diutamakan, gitu. Artinya sama-sama harus ditaati ya, tapi tetap orang tua yang harus diutamakan. Artinya kalau orang tua itu melarang ya sudah, kita tidak harus datang kan gitu, karena ada larangan tadi. Jadi ada penyekat kewajiban kita kan gitu. Cuman ketika kita tidak bisa datang, maka ya nilai-nilai sosial kita harus terapkan. Artinya kita minta maaf kepada orang yang mengundang kita kan gitu. Kita sampaikan bahwasanya tidak memungkinkan untuk datang misalkan kan gitu. Yang penting kita sampaikan minta maaf tidak bisa datang. Kemudian kalau ada tradisi nyumbang ya sumbangan itu bisa kita kirimkan kan seperti itu, atau kita bisa nitip kan seperti itu. Artinya itu fleksibel kan gitu. Di dalam hadis itu kan fal yujib itu tidak harus datang kan gitu. Tidak harus datang. Memang baiknya kalau umumnya ya diundang itu datang. Tapi ketika tidak bisa datang, artinya kita harus nilai-nilai sosial itu kita pakai kan gitu. Nitip lah, atau misalkan mohon maaf lah dan sebagainya lah. Kita umumnya bagaimana ketika kita tidak bisa datang, ya seperti itu. Karena ada penyekat atau pemotong di mana di sini adalah orang tua yang tidak memberikan izin kepada kita, di mana orang tua itu jauh lebih penting dibanding dengan orang lain kan gitu. Di situ yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai kemudian kita juga mohon maaf dalam istilahnya durhaka kepada orang tua karena orang lain, kan itu juga tidak baik juga di dalam ajaran agama kita kan gitu. Terkecuali kalau memang misalkan orang yang mengundang kita atau teman yang mengundang kita itu dalam jarak yang memungkinkan kan gitu. Dan saya kira ketika orang tua melarang itu biasanya pertimbangannya bukan pertimbangan masih jauh atau masih terlalu muda, itu biasanya jarang. Itu hanya alasan yang dibuat-buat biasanya karena jarak, atau biasanya kadang orang tua itu tahu mungkin kita punya kebiasaan kalau pergi itu tidak hanya pada satu tujuan kan, itu kadang banyak dolannya daripada tujuannya kan gitu. Kadang orang tua itu lebih khawatir ke itu, kadang orang tua lebih khawatir kepada keamanan anaknya ya, sehingga kadang membuat alasan-alasan yang sekiranya konyol, atau alasan itu kadang sulit untuk diterima tapi tujuannya sebenarnya baik kan gitu. Nah itulah yang terjadi. Maka apapun alasan orang tua itu jangan difahami secara mentah, tapi harus kita cerna dengan baik, kita terima dengan legowo. Karena alasan orang tua itu kadang memang dibuat-buat, karena memang ya nyuwun sewu, kadang ya cara pandang orang tua dengan anak muda itu kan tentu berbeda kan gitu. Sehingga kadang orang tua ketika melarang itu kadang ya dengan alasan-alasan yang kadang konyol, yang sangat tidak diterima oleh kita, tapi sebenarnya itu baik karena mungkin punya pertimbangan-pertimbangan lain, atau bisa jadi menjadi pandangan-pandangan lain dari orang tua yang itu untuk kebaikan sebenarnya. Hanya saja tadi mungkin bahasa atau alasan yang dibuat-buat tadi kadang yang sulit untuk diterima oleh anak muda.
Tapi maka kembali dari itu ya sebaiknya apa yang dikatakan orang tua itu yang dipatuhi, yang lebih ditaati, akan tetapi nilai-nilai sosial yang ada itu tetap diterapkan ya. Misalkan tidak bisa datang ya, kan zaman sekarang sudah sangat mudah sekali. Misalkan tidak bisa datang tinggal minta maaf lewat WA, lewat telepon, atau bagaimana misalkan ingin buah, ingin nyumbang ya tinggal bisa uangnya transfer kan, minta rekening atau bisa nitip ke teman kan gitu. Artinya itu sangat memungkinkan seperti itu sehingga orang tua tetap bisa ditakdimi, bisa dihormati apa yang menjadi keputusannya kita lakukan, akan tetapi pihak orang yang mengundang juga tidak tersakiti. Artinya di sini ada dua kebaikan sekaligus dalam perkara yang sama. Begitu nggih. Jadi itu ya kondisional saja. Setiap orang tentu kasusnya berbeda-beda. Dan saya kira cukup untuk materi di pertemuan ketiga, materi kedua pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Nanti untuk materi yang ketiga tentang mas kawin atau mahar, tidak ada hafalan. Nanti artinya minggu depan kalau sekiranya bisa langsung meet Google ya, meet Google, kemudian kita bahas diskusi materi itu. Kalau tidak memungkinkan mungkin 2 pekan lagi tapi langsung 2 materi, karena Senin depan mungkin saya sudah pulang atau belum, saya belum tahu karena dari Jumat saya DL gitu ya. Tapi nanti semoga saya sudah sampai di rumah sehingga nanti kita bisa diskusikan materi yang ketiga. Kalau tidak nanti kita rangkap di pertemuan yang akan datang. Seperti itu nanti materi saya share tentang mas kawin, dan videonya tidak sebaik biasanya karena memang ternyata ada backlight. Tidak apa-apa, yang penting nanti materinya bisa tersampaikan. Sekali lagi untuk materi yang ketiga tentang mahar atau mas kawin tidak ada hafalan, namun nanti tugas panjenengan tetap mempelajari video itu, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di list di WA, sehingga nanti ketika kita meet Google bisa langsung menjawabnya dengan singkat. Kemudian tugasnya juga jenengan meresum mungkin cukup 1 halaman kertas biasa atau setengah halaman, yang penting intinya bagaimana gitu. Intinya tentang mas kawin, bab mas kawin itu bagaimana, nanti ditulis tangan, kemudian difoto, dikirimkan ke saya. Ngaten kehitan itu menjadi bukti absensi pertemuan minggu depan. Jadi kalau hari ini absensinya tadi hafalan, minggu depan cukup jenengan ngirim bukti foto kertas bertulis tangan tentang resum materi tentang mas kawin. Hanya itu saja dan cukup 1 halaman. Tidak usah 2 halaman, nanti malah fotonya double, cukup 1 saja. Yang penting inti-inti dari poin itu apa, silahkan dicatat, tulis tangan, difoto, kirim ke saya sebagai absensi. Ngirimnya pas hari Senin dari jam 7 sampai jam 10. Kalau sudah lewat jam 10 maka saya anggap tidak hadir. Jelas ya? Nggih. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.